Iya, pemirsa, itulah tadi kita baru saja simak bersama-sama pidato politik yang disampaikan oleh Capres 01 Joko Widodo dalam kesempatan konvensi rakyat yang tema besarnya adalah optimis Indonesia maju. Indonesia maju begitu ya. Tadi sempat diperkenalkan soal 3 kartu sakti baru begitu ya untuk melengkapi kartu-kartu yang sudah ada, dan ini sempat juga dikritisi, Bang. Dikatakan ini hanya sebagai gimmick dari campaign begitu ya. Kalau saya sih kan ya lebih melihat, saya mungkin karena saya sudah lebih dari 10 kali mewawancarai Presiden Jokowi. Lalu kemudian beberapa pertemuan di luar itu. Lalu kemudian saya mungkin sekarang bisa sampai pada kesimpulan bahwa apa yang dia lakukan ini itu adalah innernya memang seperti itu. Mungkin karena dia pernah hidup susah. Jadi saya ingat pada pilkada DKI, cara dia mengangkat kartu KIS dan KIP persis seperti yang kita nonton tadi. Waktu Pilpres 2014 juga sama persis dia cara ngangkatnya. Cuman kali ini adalah bahwa ini ada sequence lanjutan dari kartu-kartu sebelumnya. Yang baru kan KIP untuk kuliah sama KIP kartu untuk prakerja. Dan menurut saya ini adalah sequence yang logis dari gagasan dia untuk periode kedua. Rencananya adalah ke kualitas sumber daya manusia. Beberapa waktu lalu beberapa pemimpin media hadir bertemu dengan beliau dan mengatakan kita akan utamakan fokus ke peningkatan kualitas sumber daya manusia ini, termasuk ada pelatihan seperti itu di luar pendidikan vokasi. Yang kemudian mungkin akan menghasilkan ribuan dan bahkan ratusan ribu orang yang akan dilatih di 3.000-an. Jadi kalau Bang Don melihat ada innernya Pak Jokowi yang keluar ketika di Sentul minggu kemarin, saya juga jadi ingat 2012 saya ikut belusukan Pak Jokowi kampanye di belakang Pasar Baru, perumahan di belakang Pasar Baru Jakarta Pusat, dengan baju kotak-kotaknya, kemudian menunjukkan kartu-kartu sakti yang jadi andalannya saat itu dengan peluh dan lain sebagainya. Justru di situ Bang kelihatannya Bang. Kalau pengalaman saya, Adi, kartu sakti itu kan sebetulnya bahasa media. Banyak yang bilang ini capres kartu apa? Banyak pas yang kritik. Saya akan sedikit sharing. Politisi harus punya pegang kartu. Betul. Saya ingin sharing sejumlah informasi. Ini tema kita adalah kartu sakti baru. Kenapa sih harus kartu? Bantuan sosial bentuk kartu ini kalau bisa dibilang mungkin lebih efektif dibandingkan bantuan tunai yang berupa uang tunai. Karena dengan kartu lebih tepat sasaran dan tidak, atau mungkin bisa dibilang meminimalisir adanya penyelewengan korupsi. Cashless begitu. Kartu sakti Jokowi, ini bahasa kita, bahasa media begitu ya. Nah, ada 3 kartu, kita sudah tahu bahwa ada kartu sembako murah, kartu Indonesia Pintar hingga kuliah, dan kartu prakerja. Kita tahu juga sebelumnya sudah ada kartu yang namanya Kartu Indonesia Pintar. Ini anggarannya 12,5 triliun. Anggaran 25,5 triliun untuk Kartu Indonesia Sehat, dan juga anggaran 17,4 triliun untuk Kartu Keluarga Sejahtera. Yang ini mungkin saya ingin lebih banyak cerita di sini karena ini terintegrasi, di mana KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera ini terintegrasi dengan program Keluarga Harapan. Ketika kita bicara soal evaluasi program, maka harus ada indikator-indikatornya. Indikator untuk program bantuan sosial ini, pemirsa, adalah yang pertama harus tepat waktu. Apakah dia tepat waktu? Lalu tepat sasaran. Apakah dia tepat sasaran? Tepat guna atau tepat manfaat. Kalau dibilang tepat manfaat, tepat guna, kalau kita lihat dengan kartu, artinya tidak ada misalnya bantuannya untuk saya tapi diambil oleh Wahyu, itu tidak seperti itu karena sudah cashless. Bentuknya kartu, artinya memang sudah tepat sasaran. Tepat guna, tepat manfaat. Tetapi ketika kita bicara validitas, ini saya punya cerita sendiri. Kalau tadi Wahyu belusukan di dekat Pasar Baru. Saya kemarin belusukan di namanya di Kampung Rawa, Jakarta Pusat, khusus untuk melihat bagaimana masyarakat merespon dan menggunakan program Keluarga Harapan. Nah, di program Keluarga Harapan ini, anggaran 19,2 triliun ini adalah data atau anggaran tahun 2018. Tahun 2019 ini, Bang Don, naik menjadi 34,4 triliun. Berkali-kali lipat. Saya tanya sama Menteri Sosial, apakah ini dana untuk kepentingan pemilu, kampanye untuk meraih banyak suara? Tapi kemudian Menteri Sosial yang memiliki atau menjawab dengan jawaban yang logis juga. Karena saat ini kan kemiskinan menyentuh level 9, sekian %. Artinya untuk pertama 9 digit.
ternyata pemerintah turun dari 11%. betul. Artinya pemerintah sekarang punya target lebih kencang lagi sampai menembus 7%. Artinya 7% ini adalah kerak-kerak kemiskinan, miskin yang terstruktur, sehingga uang sebanyak 34,4 triliun ini diharapkan bisa menggenjot atau menggerus kemiskinan. Nah, ada satu cerita yang unik ketika bicara soal program Keluarga Harapan. Yaitu ketika saya, kalau Pak Jokowi kemarin ada testimoni dari Siti Jaria. Kalau saya kemarin bertemu dengan namanya Ibu Yuyun. Ibu Yuyun ini adalah penerima program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan ini adalah program khusus untuk ibu-ibu dengan mereka adalah 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah atau termiskin 40% ke bawah. Nah, ibu-ibu ini mendapatkan bantuan jumlahnya beda-beda. Jadi ketika untuk ibu yang kemudian mengalami disabilitas, dia mendapatkan 2,4 juta. Dan tergantung jumlah keluarga betul. juga ya. Punya balita 2,4 juta rupiah, lalu kemudian ditambah lagi kalau ada anak SD ditambah 900.000 rupiah. Ibu Yuyun mendapatkan bantuan, kemudian bantuan itu digunakan untuk SPP anaknya, biaya sekolah, dan juga biaya buku. Sisanya dia tabung sekitar 380.000 rupiah. Dari 380.000 rupiah, 100.000 dia gunakan untuk modal usaha, usaha kecil, usaha makanan kecil. Dari 100.000 rupiah, pendapatan dia per hari dari jual makanan itu adalah 200.000 rupiah. Sehingga uang yang 100.000 rupiah untuk dia save, 100.000 rupiah dia mainkan lagi untuk besok. Sehingga tidak mustahil jika ada yang namanya naik kelas seperti Ibu Jaria yang diceritakan oleh Pak Jokowi. Artinya mereka memang punya modal untuk kemudian dimainkan lagi besok, diputar lagi dan mendapat keuntungan, sehingga setelah dia naik kelas terentaskan dari kemiskinan, maka program ini dihentikan. Tapi jadi tidak selama-lamanya bisa diandalkan. Betul. Artinya tapi ada evaluasinya Mbak Kania dan juga Bang Don, Wahyu dan pemirsa. Ketika saya berbicara dengan Ibu Yuyun, datanglah 3 ibu-ibu lainnya yang bilang saya tidak mendapatkan bantuan. Mereka ini punya kondisi yang sama dengan Bu Yuyun ini. Artinya validitas data yang kalau program Keluarga Harapan ini adalah nama, alamat, dan status segala macam itu datanya dari Kementerian Sosial. Sementara Kementerian Sosial juga memiliki survei sendiri dan juga data dari BPS. Sehingga validitas data ini menjadi penting. Hantu kita dari dulu adalah soal data. Soal data. Bagaimana kita bicara soal kartu yang 3 ini jika memang sistem data kita belum selesai. Apalagi soal KTP, identitas. Ditambah lagi dengan kementerian, misalnya ada Kementerian Keuangan punya bantuan namanya program usaha atau microfinance UMI. Ketika ada satu keluarga diguyur berbagai macam bantuan dengan data yang sama, sementara keluarga yang lain tidak mendapat bantuan, alih-alih untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi, ini juga menjadi PR dan ini harus segera diselesaikan ke depannya. Kalau memang ini jadi kemudian disebarkan, data yang menjadi penting. Dan itu jadi catatan ICW. Sebenarnya memang dari sekian kartu-kartu yang sekarang sudah diaplikasikan, memang ternyata masih ada ditemukan, ini dari survei ICW tahun 2018, ada pemotongan. Ini dari kartu Indonesia Pintar. Ada potongan oleh oknum. Begitu ya, besarnya mulai dari 50 sampai 200.000 rupiah. Per orang, per kartu. Per kartu. Artinya memang ini tentu langkah yang sangat baik. Ini yang namanya mungkin ini namanya pembangunan manusia, Bang, ya. Tidak ada yang sempurna untuk urusan jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan puluhan juta orang seperti ini. Tetapi memang itu harus dieliminasi dan untuk dikurangi tentang berbagai masalah yang ada di situ. Saya kira semua orang juga sudah melihat masalahnya. Saya cuma justru tertarik bagaimana melihat apa yang ada di dalam back mind seorang Jokowi tentang program ini. Bagi saya, ketika saya sudah cukup mengenalnya, ini menggambarkan bagaimana Jokowi itu memudahkan abstraksi dari visi dan misinya untuk menjadi action dalam bentuk kartu seperti ini dan konkret. Kan gitu. Jadi tapi kalau dibilang capres kartu apa jawaban? Kalau bisa dibilang tentu ada saja yang bisa mengolok untuk yang begini, tidak ada yang mungkin juga tidak. Jokowi bukan orang yang memerlukan pujian juga. Toh yang penting kan sebagian terbesar orang kan merasakan bisa dirasakan dan manfaatnya. Bisa dirasakan. Dan karena ini cerita mengatasi orang yang berkekurangan dan miskin ini sudah dari satu penguasa pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Tetapi kali ini menurut saya jauh lebih sistematis dan jauh lebih terasa. Dan ini tidak konsumtif, Bang. Ini kan produktif. Tadi ada PKH, kemudian hasilnya bisa untuk jadi modal usaha. Dan ini yang namanya pembangunan manusia karena IPM kita, Indeks Pembangunan Manusia, sejak 2014 sampai 2017 itu naik dari 68,9 sampai 70,9.
10,81. Artinya apa? Kalau kita bicara kartu Indonesia Pintar saja, dengan data IPM ini meningkat, artinya ada angka putus sekolah itu yang angkanya menurun dengan kehadiran kartu-kartu sakti. Nah, kenapa saya apresiasi ya? Kan ini cerita begini kan ya. Sering pemimpin itu bicara soal kemiskinan, tapi dia ada di belakang meja. Sering seorang pemimpin merasa bahwa dia bisa menyelesaikan urusan kemiskinan, tapi dia sendiri orang yang kaya dan tidak pernah berurusan dengan orang-orang bisa menyelami begitu. Orang ini mengaku lahir di bantaran kali, lalu kemudian kalau dia melakukan itu, ya karena dia pernah merasa. Baik. Tapi satu lagi catatan mungkin Bang Ron dan Bang Ania bahwa di zaman-zaman sebelum ini pengentasan kemiskinan itu seperti rekayasa statistik saja. Artinya kita identifikasi kantong-kantong kemiskinan di berbagai daerah, diguyur bantuan langsung tunai, lalu kemudian setelah itu disurvei, lalu kemudian seolah-olah data kemiskinan berkurang. Itu kan sebetulnya mungkin dalam bahasa Inggrisnya ada statistical engineering, benar ya? Kalau saya suka aja bahwa perempuan diberi kesempatan untuk menjadi pelaku dari PKH itu ya. Pelaku ekonomi. Bagaimana kemudian mereka juga ikut berperan, bagaimana mereka juga diberi kesempatan untuk menghasilkan begitu ya. Mereka dan kemudian memanfaatkan dan lebih dipercaya. Transparansinya paling tidak terjaga dengan kartu-kartu ini. Tapi kita harus tinggalkan dulu begitu ya tema ini. Selesai tema ini. Tema ini sudah selesai. Kecuali kalau ada yang mau ditambahin lagi, masih ada kesempatan, nanti saya bisa diteriakin sama produser saya. Tapi untuk yang berikutnya tidak kalah menarik adalah soal kampanye hitam. Ini adalah juga salah satu isu yang mengemuka dan banyak dibicarakan. Kita akan membedah lebih jauh mengenai kampanye hitam saat ini dan kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV Newsroom.